Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Febrian dengan NPM 23100100004. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah jaringan saraf tiruan, yaitu prediksi harga batubara menggunakan metode JST berbasis data time series. Saya memilih data harga Newcastle Coal Futures karena batubara adalah salah satu komoditas paling penting di dunia, terutama bagi Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar. Data ini saya ambil dari website investing.com, mencakup data harian dari Desember 2008 sampai Juni 2026. Totalnya ada sekitar 4.500 baris data. Jadi, datanya cukup kaya untuk melatih sebuah model JST. Ini untuk pekan 1 saya mengerjakan pencarian dataset dulu, kemudian saya upload, kemudian ada cleaning kolom, parsing tanggal, urutkan tanggal, kemudian yang terakhir ada tampilan grafik. Nah, di grafik ini adalah tampilan data harga batu bara dari tahun ke tahun. Kemudian, pada pekan kedua, saya mengerjakan pre-processing dan sliding window. Langkah pertama setelah data masuk adalah pre-processing. Ada dua hal utama yang saya lakukan di sini. Pertama, normalisasi pakai min-max scaler. Kenapa? Karena harga batu bara itu nilainya bisa dari 70 sampai 400 US dollar. Rentangnya besar. Sementara fungsi aktivasi JST kerjanya di antara 0 sampai 1. Kalau tidak dinormalisasi, model akan kesulitan belajar atau bahkan tidak bisa konvergen sama sekali. Kedua, saya bentuk struktur sliding dengan ukuran 5. Konsepnya simple. Kalau mau prediksi harga batu bara hari ini, model saya akan melihat pola 5 hari trading sebelumnya sebagai acuan. Kemudian, analoginya seperti kita sendiri kalau mau tebak harga besok, berarti kita harus lihat dulu beberapa tren beberapa hari ke belakang. Untuk pembagian data, saya pakai 80% untuk training, kemudian sisanya 20% untuk testing. Hasilnya 3.599 data latihan dan 900 data testing. Yang penting di sini data tidak boleh diacak karena ini time series. Urutannya adalah segalanya. Kalau diacak, model bisa melihat masa depan. Saat belajar dari masa lalu, ini yang disebut data leakage. Kemudian lanjut ke pekan ketiga, yaitu arsitektur JST. Untuk arsitekturnya saya pakai model sekuensial dengan susunan layer 5, kemudian 2 hidden layer. Yang pertama ada 12 neuron dan yang kedua ada 8 neuron. Kemudian saya pilih ReLU sebagai aktivasi. Karena saya pilih ReLU karena lebih efisien dibanding sigmoid atau TAN di hidden layer. Prosesnya lebih cepat dan tidak gampang kena masalah vanishing gradients. Output layernya cuma 1 neuron tanpa fungsi aktivasi. Ini karena tugasnya regresi memprediksi satu angka yaitu harga batubara besok dalam US dollar. Untuk optimizer saya pakai Adam. Uh, Kalau dianalogikan, Adam ini seperti sopir yang pintar. Dia bisa menyesuaikan kecepatan belajar secara otomatis sesuai kondisi, jadi model lebih cepat sampai ke akurasi yang terbaik. Kemudian ada total parameter yang saya pakai, ada 185 parameter yang akan dipelajari. Kemudian lanjut ke pekan keempat yaitu proses training. Proses training saya jalankan selama 100 epoch dengan batch size 8. Artinya model saya membaca seluruh dataset sebanyak 100 kali dan setiap belajar dia memproses data dalam kelompok-kelompok kecil berisi 8 data sebelum memperbaharui bobotnya. Kalau kita lihat grafik loss curve-nya, ini menunjukkan garis biru yang menunjukkan tren loss terlihat turun seiring bertambahnya epoch. Ini tandanya positif. Artinya model semakin pintar mengenali pola harga batu bara dari waktu ke waktu.
Kemudian dari garis orange yang merupakan false juga ikut turun dan tidak ada lonjakan yang tajam, yang signifikan. Ini artinya model tidak mengalami overfitting. Model saya berhasil belajar dengan baik, bukan sekedar menghafal data latihan. Kemudian pada pekan kelima, saya mengerjakan evaluasi dan grafik prediksi. Setelah training selesai, saya uji model ke 900 data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Satu hal penting yang saya perlu lakukan, inverse transform dulu hasil prediksi model awalnya keluar dalam bentuk angka 0 sampai 1. Karena tadi kita normalisasi, jadi kita perlu kembalikan dulu ke satuan US dollar aslinya, biar bisa dibaca dan dibandingkan dengan data aktual. Setelah dikonversi, nilai RMS model saya adalah 5,41 US dollar. Artinya, rata-rata selisih prediksi saya dengan harga batu bara yang sebenarnya hanya sekitar 5 dolar lebih, kalau kita bandingkan dengan fluktuasi harga batu bara harian yang bisa mencapai 10 sampai 20 US dollar, bahkan lebih, angka 5,41 US dollar ini terbilang cukup akurat. Kalau kita lihat grafiknya, eh, garis merah yang merugikan eh garis merah yang menunjukkan prediksi JST saya terlihat cukup mengikuti pola garis biru yang merupakan data aktual. Model berhasil menangkap tren kenaikan dan penurunan harga secara umum. Memang ada sedikit keterlambatan atau lag di beberapa titik perubahan eh, tren yang tajam. Ini wajar karena model saya hanya belajar dari pola harga lampau, belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan energi atau kondisi geopolitik. Jadi, untuk kesimpulannya dari proyek saya ini, saya bisa simpulkan bahwa JST dengan arsitektur sederhana sekalipun sudah mampu memprediksi tren harga batu bara dengan cukup baik. Dibuktikan dengan RMSE 5,41 US dollar dari data 900 data uji. Tapi tentu ada keterbatasannya. Model saya murni belajar dari pola harga historis atau data sebelumnya. Jadi kalau tiba-tiba ada kejadian mendadak seperti krisis energi global atau kebijakan ekspor yang berubah, model kemungkinan tidak bisa langsung adaptasi dengan akurat. Kedepannya model ini bisa dikembangkan lebih lanjut misalnya dengan menambah fitur eksternal, memperbesar arsitektur atau mencoba pendekatan LSTM yang lebih cocok untuk data time series jangka panjang. Jadi demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.